Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Have a blessed Resurrection Day. Today is Sunday, the Resurrection Day. Christ is risen. Amen, praise God. We are here just to celebrate of the Resurrection Day. Christ is risen. He is very much alive and He is in heaven right now. Amen. Praise God. We give you all the praise and the glory. Haleluya. Biarlah kita sambut hari ini dengan penuh sukacita. Amen. Praise God. Haleluya. Let's prepare our hearts. Amen. Let's pray. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. We give you all the praise and the glory. It belongs to you. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini, Bapa, di hari yang sangat istimewa ini, di mana Tuhan Yesus telah bangkit pada 2000 tahun yang lalu, Bapa. Dan Dia sudah ada bersama dengan Bapa di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan Ia akan datang lagi untuk menghakimi dunia dan segala isinya. Ia datang sebagai Raja di atas segala Raja, as the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah, praise God. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih Bapa untuk hari yang indah ini, di hari Minggu Resurrection Day today, Bapa. Semua karena kemurahan Tuhan, all because of your grace and your mercy, Lord. Thank you, Lord. Kami mau serahkan Bapa kebaktian Mission Resurrection Day pada hari ini. Hanya di dalam tangan-Mu, Bapa. Biarlah Tuhan yang bertata di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami Bapa. Karena tanpa kehadiran-Mu Bapa, semua akan menjadi sia-sia Bapa. Allah Roh Kudus, mari pimpin kami. Beracaralah. Tuhan ambil alih Bapa. Dan biarlah semua kebaktian mission dari awal sampai pada akhir ada di dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Bapa atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan jam-jam kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih. Hanya kepadamu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian. Let's worship Him. That the highest King would welcome me. I was lost but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for
the sun says free, all is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. The sun says free, all is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Oh, the sun says free. Oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Oh, the sun says free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, the sun says free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, the sun says free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am.
There is a place for me in my Father's house. There is a place for you and for me and for us in my Father's house. There is a place for me. We give you praise. We praise your name, the name above every name, the name of Jesus Christ, my Savior, the Son of the living God, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God. We worship you, Jesus Christ, my Savior. We worship you. We give you praise. We praise your name, the name above every name, the name of Jesus Christ, my Savior. We worship you, Jesus. Benar Tuhan, you are the King of kings and the Lord of lords. You are the Almighty God that we worship. We thank you, Lord, thank you, Lord. For today is such a beautiful day today, the Resurrection Day Sunday today, Lord. All because of your grace and your mercy, Lord. We give you praise, we give you all the praise and the glory, Lord. Our belongs to you, Lord. Thank you, terima kasih Bapa. Kami siap Bapa untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. We ready to praise you, Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Ready to praise Him? Praise God. Hallelujah. Kita patut untuk bersuka cita di dalam Kristus Yesus. Amen. For today is the celebrate of the King of Kings that has rose from the dead. Amen. He rose from the dead on the third day. Praise God. Hallelujah. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lives and dies to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth
dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Oh takkan karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth living just because he lives. Because he lives, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And life is worth the living just because he lives. Amen. Christ is risen. Amen. Jesus is alive. Very much alive. Amen. Praise God. Hallelujah. We give you all the praise, Lord. We give you all the praise and the glory. Hallelujah. Hallelujah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya.
tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Forever and ever, Lord, all the praise and the glory are belongs to you, Lord. For you deserve it, Lord. You deserve all the glory, all the praise, and all the honor, Lord. We give you all the honor and the praise and the glory. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu ya Bapa di tempat maha tinggi. Haleluya. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami siap Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman. We ready, Lord, to receive your word. Berbicaralah bagi kami Bapa, bersabdalah bagi kami, berfirmanlah bagi kami Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, hamba-Mu penuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus menolong hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan. You are awesome. You are awesome, Lord. You are so unique. You are so fantastic, Lord. You are so wonderful, so powerful, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Lord. We give you all the honor, Lord. Penuhi Bapa dengan hadirat-Mu, Bapa. Jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu, Bapa. Berbicaralah bagi kami, ambil alih Bapa. Penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu, Bapa. So the world can understand who you really are. You are the saviors of the world. The savior of the world that will come again to judge the world. Oh Lord, please help us, Lord. We need you, Lord. We need you,
Kuduskan kami Bapa, bersihkan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami tidak layak Bapa untuk menerima keselamatan itu, tetapi Tuhan yang sudah melayakkan kami Bapa. Semua karena kasih-Mu yang begitu besar Bapa. For God so loved the world that He gave His only begotten Son Jesus Christ. So whoever believe in Him will be saved. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Praise God, thank you Lord. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Bersabdalah, berfirmanlah Bapa bagi kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan, praise God. Hari ini kita sama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus sudah dibangkitkan pada 2000 tahun yang lalu ya, di Bukit Kalvari ya. Tuhan Yesus sudah dibangkitkan di hari yang ketiga ya, di mana kita sedang di mana kita semua sedang merayakan hari ini. Gereja Tuhan yang kudus, semua gereja merayakan di seluruh dunia bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Ya, Tuhan Yesus sudah berada di surga semenjak Dia bangkit pada hari yang ketiga pada 2000 tahun yang lalu. Ya, Tuhan Yesus yang sudah merebus dosa-dosa umat manusia. Kita semua sudah mendapatkan kasih anugerah yang begitu besar ya. Di mana God so loved the world that He gave His only begotten Son Jesus Christ ya. Jesus Christ who died on the cross just to save us, just to save you. So we must thank Him for it yeah, because without He died on the cross, we won't be able, we're not gonna have the salvation. We're not gonna have the eternal life, which is the salvation. We all will be perished if Christ doesn't come to this world. If He doesn't come to this world, we all will be perished. If He doesn't give us the love of God, which is the power of the love of God, then we all will be perished. All because of His grace and His mercy. God has gave us His grace and His mercy. That's why we all He forgive us for all of our sins. And we must thank Him for it. We must thank Him and keep on thanking Him for it. Because without He died on the cross, yeah, that's it. There is no salvation. We all will be perished completely. And we don't deserve Him. Yeah, we don't deserve Him. We're supposed to be perished because of our sins. Because of all the evilness that we did towards God. Amen? So we're not supposed to be saved. All because of His love. His love is so big, so wider, so big. You can't explain how God's love is, how big is His love to this world, to the human beings, to you and me, for you and me. That's why we need to thank Him. We always have to thank Him for it. Amen. Praise God. Haleluya. Jadi hari ini, saudara, Bapak, Ibu, kita semua memperingati bagaimana Tuhan Yesus sudah mati pada 2000 tahun yang lalu. Dia harus disalibkan, mati dan dikuburkan, dan Ia bangkit pada hari yang ketiga. The resurrection day, ya.
Yeah, Christ is risen. This is today, Sunday, the resurrection day today, to remind us, yeah, Jesus has died 2,000 years ago. And today is to remind us that he has rose from the dead on the third day 2,000 years ago. And he is now in heaven with the Father God in heaven. And he will coming back for the second time. And this time he's coming back as a king of kings. Yeah, he's gonna come back for the second time as a king of kings. Amen. Praise God. So we must love him back because he has loved us first, and now we must love him back for everything that he has done for us, all the sacrifice that he has done for us. It is a lot. I mean, we cannot repay him. For what he did on the cross, we cannot repay him. Amen. We cannot repay him. It is just too much. You know, the love of God, the power of his love, the power of the agape love, it is so big. I don't know how to describe that. Just, so big. We can't repay him for what he did on the cross for us. So we just have to thank him for it, and we just have to love him back, and we just have to worship him and give our lives to him completely. Amen. Praise God. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan di hari kebangkitan Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu. The resurrection day today. Christ is risen. That we will learn how to bagaimana Tuhan itu yang sudah maksudnya sudah mengampuni kita semua umat manusia, orang-orang berdosa, ya. We are the sinners, ya. We have the grace of God, ya. God give us his grace and his mercies. That's why we are here. We are here to worship him, to praise him, to thank him for everything that he has done for us, for his sacrifice on the cross. That is the most important, that we must think about it, and we must thank him for it. Amen. Praise God. Christ is risen. Jesus Christ is alive, very much alive. Amen. Praise God. And he deserves all the honor and the glory and the praise. Amen. Praise God. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, di mana kasih Tuhan yang begitu besar akan dunia ini, ya. Kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ketiga, ya. This is the John, the Gospel of John chapter 3, the Gospel of John chapter 3, verses 16, 17 and 18. This is what the words of God today on his resurrection day today, which is 2,000 years ago. And we are celebrating today for his resurrection day 2,000 years ago. Amen. Praise God. Well, kita akan let's read the chapter. John Gospel, the Gospel. I mean, this is John Gospel, yeah. The Gospel of John, chapter 3, verses 16. We read first the verses 16. Kita baca dulu, ya. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. So let's read. Praise God. Puji Tuhan. Kita bacakan dulu. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Continue. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ayat
18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Puji Tuhan. Nah, kita akan bacakan lagi dari verses 16, the Gospel of John, chapter 3, verses 16. For God so loved the world For God so loved the world that he gave his only and that he gave his only begotten Son, that he gave his one and only and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Amen. Jadi di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world that he gave the one and only Son. Christ Jesus is the one and only the Son of God that he gave just to save the human being, just to save us, just to give us the salvation. So this is the Gospel of John chapter 3 verses 3. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, lalu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, terus melainkan beroleh hidup yang kekal. tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini di dalam ayat yang ke-16 dikatakan di sana 2000 tahun yang lalu, ya, karena begitu besar mengapa Tuhan Yesus itu harus datang ke dunia, datang sebagai manusia, ya, datang untuk mati di kayu salib, ya. Kenapa? Why God has sent his son Jesus Christ to come to this earth? Just to save the human being, just to save us, ya, to give us the salvation, the eternal salvation. Jadi kenapa Tuhan itu harus datang ke dunia? Dikatakan di ayat yang ke-16, karena kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Artinya Bapa di surga yang mempunyai misi itu untuk mengirim anaknya yang tunggal, satu-satunya anak yang tunggal yaitu anak Allah, Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah satu-satunya yang dikirim oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia, untuk membawa kasih Bapa yang begitu besar, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Jadi dia mau mengirimkan anaknya untuk datang ke dunia hanya karena kasih Bapa yang begitu besar akan dunia ini. For God so loved the world, ya. Jadi Tuhan begitu mengasihi umat manusia, ya, karena umat manusia telah terpisah dari Dia, ya, karena dosa-dosa manusia. Jadi Tuhan mau bawa kita kembali kepadanya, ya. Dia mau bawa kita kembali untuk berdamai dengan Dia. Oleh sebab itu Dia harus memberikan kasih-Nya untuk memberikan pengampunan kepada umat manusia, agar umat manusia itu boleh kembali ke surga, kembali kepada Bapa di surga, ya, untuk menerima keselamatan itu. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kasih-Nya yang begitu besar. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Jadi dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya Bapa di surga telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, mati di kayu salib, ya, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, the resurrection day today, the Sunday, the resurrection day today, which is awesome, which is fantastic, which is excellent, ya. So unique, so wonderful, so beautiful, so powerful. You name it, just awesome. Today is just so awesome. I am so thank Him for it. I am so
praise Him for it. I am giving all the honor and the praise and the glory are to Him only. For He deserved it. He deserved all the honor and the glory and the praise. Amen. Praise God. Jadi Bapa sudah memberikan kasih-Nya yang begitu besar akan dunia ini. Jadi kita patut untuk mengucap syukur ya. We must thank Him. We must thank Him and keep on thanking Him for what He did on the cross. Amen. Praise God. The cross is the love of God. The symbolization of the love of God. That's what is the cross is. Jadi kita harus menghargai ya salib Kristus ya. Christ, the cross of Christ Jesus. Ya, kita harus menghargai. We must respect that. Jadi kita harus menghargai, menghormati ya kasih Bapa yang begitu besar sehingga kita boleh menerima keselamatan itu. Kita boleh menerima pengampunan dosa yang dari Bapa di surga karena misi Bapa sudah diselesaikan oleh anaknya yang tunggal. Jadi kasih Bapa yang begitu besar di ayat yang ke-16. Barang siapa percaya, dia tidak akan binasa, melainkan dia akan beroleh hidup yang kekal ya. Dia akan menerima the eternal life, the salvation. Amen, praise God. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia. Bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, kita bacakan lagi. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, artinya Bapa di surga itu mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia, lalu bukan untuk menghakimi dunia. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Bapa di surga mengirim anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia. Bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, jadi untuk menyelamatkan umat manusia, Dia mengirimkan anaknya ke dunia. Anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dikirim oleh Bapa ke dunia. Bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Artinya untuk menyelamatkan dunia, ya, menyelamatkan saudara dan saya, menyelamatkan kita semua oleh Dia, artinya oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi oleh anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang harus datang ke dunia. Karena Bapa di surga mempunyai misi yang besar untuk menyelamatkan umat manusia. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu adalah misi Bapa yang besar bagi dunia, bagi umat manusia. Oleh sebab itu kita sangat beruntung. We are so very lucky. We must thank Him for it. Amen. Praise God. Jadi kita tetap harus mengucap syukur atas semua pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar. Kasih Bapa, misi Bapa yang begitu besar ya. Jadi bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan umat manusia oleh Dia, oleh Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah, satu-satunya anak Allah yang sudah menyelamatkan umat manusia, yang sudah memberikan keselamatan itu bagi kita umat manusia, bagi kita orang-orang berdosa. We are the sinners. Jadi kita semua adalah orang-orang berdosa yang sudah diberikan kesempatan untuk menerima keselamatan itu. Amin. Praise God. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 10, ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadanya, whoever believe in Him, ia tidak akan dihukum. Ia tidak akan dihukum. Artinya they will not be judged. Barang siapa tidak percaya.
Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, ia telah berada di bawah hukuman. sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, kita bacakan lagi. Whoever believe in him is not condemned, Whoever believe in him is not condemned, but whoever does not believe but whoever does not believe in him, stand condemned already, they are condemned already, because they have not believed in the name of God's because they not believe in the name of God, one and only Son. one and only Son. Ya, jadi barang siapa tidak percaya di dalam namanya, maka kita sudah berada di bawah hukuman itu. Ya, jadi bagi siapa yang tidak percaya, ya, di dalam namanya, kita semua sudah berada di bawah hukuman itu. Tetapi bagi kita yang percaya, whoever believe in him will not perish. Ya, jadi we will not be judged. Artinya barang siapa percaya kepada Anak Allah, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan berada di bawah hukuman itu. Tetapi bagi kita yang tidak percaya, we will be in that judge. Artinya kita sudah berada di bawah hukuman itu. Jadi Bapak Ibu sudah jelas ya, di dalam Yohanes pasal yang ketiga, the Gospel John chapter 3, di mana sudah dikatakan ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, jadi Tuhan mengirim anaknya bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Dan di ayat yang ke-18 kita bacakan lagi. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi karena kalau mereka yang tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itulah namanya, maka mereka telah berada di dalam hukuman, di bawah hukuman itu ya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya anak Allah yang telah datang ke dunia, dan ia akan datang lagi untuk kedua kalinya. Artinya hari ini kita memperingati lagi di mana dari hari Jumat Agung, di mana kematiannya pada 2000 tahun yang lalu. Lalu di hari yang ketiga pada hari ini kita peringatkan lagi bahwa dia sudah bangkit pada 2000 tahun yang lalu, dan Tuhan Yesus akan datang lagi ya sebagai raja di atas segala raja. Dia akan datang untuk menghakimi dunia dan segala isinya. Jadi kita semua harus bersiap siaga untuk menyambut sang raja di atas segala raja yang akan datang lagi untuk kedua kalinya ya. Dan kali ini dia datang sebagai raja, bukan sebagai bayi lagi ya. Jadi kita harus mempersiapkan hidup kita untuk menyambut sang raja di atas segala raja. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita akan beralih ke kitab 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, kita bacakan dulu ayat yang ke-17. Ayat 17. Ya, this is 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5 verses 17 to 21. Okay. Baca Indonesia. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini di ayat yang ke-17 dikatakan di sana. Ya, bacakan lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Bacakan lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi bagi kita yang sudah berada di dalam Kristus, kita itu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi
Barang siapa, jadi bagi kita yang sudah berada di dalam Kristus Yesus, yaitu kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah, satu-satunya anak Allah yang tunggal, yang sudah mati dan bangkit untuk kita, untuk menebus dosa-dosa umat manusia, untuk menyelamatkan umat manusia, maka kita semua adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita harus percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita semua akan menjadi anak-anak Allah, menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, praise God, haleluya. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah. Dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus, which is anak Allah, Tuhan Yesus Kristus, telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi ini Rasul Paulus katakan ya di sana, kita bacakan lagi. Dan semuanya ini dari Allah. Dan semuanya ini dari Allah, artinya apa yang sudah diberikan itu semua datang dari Allah, dari Bapa di surga. Lalu yang dengan perantaraan Kristus, jadi melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi karena anaknya yang tunggal yang sudah dikirim oleh Bapa di surga ke dunia, ya, untuk mati dan disalibkan dan dibangkitkan pada hari ketiga, itu semua karena adalah misi Bapa untuk mendamaikan umat manusia dengan Allah, dengan Bapa di surga. Karena kita manusia berdosa yang sudah terpisah dari Allah, oleh sebab itu diperdamaikan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang sudah dikirim ke dunia oleh Bapa di surga hanya untuk mendamaikan kita, menebus dosa-dosa umat manusia dan menyelamatkan umat manusia dan memperdamaikan umat manusia dengan Bapa di surga, dengan Allah Bapa di surga. Nah, kita teruskan lagi. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, yaitu Allah mendamaikan dirinya dengan dunia, dengan umat manusia oleh Kristus, oleh anaknya, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Artinya Bapa di surga itu memperdamaikan dirinya dengan kita umat manusia, orang-orang berdosa, melalui anaknya Kristus Yesus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita, ya, umat manusia, orang-orang berdosa. Artinya Bapa di surga sudah tidak memperhitungkan atas dosa-dosa dan pelanggaran kita terhadap surga, terhadap Bapa, terhadap Tuhan. Lalu Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Artinya Tuhan sudah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Artinya Rasul Paulus katakan Tuhan sudah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Artinya kepada kita, kepada Rasul Paulus, untuk membawa Injil Kristus itu sampai ke ujung bumi, ya. Jadi dan itu sudah dilakukan, sudah dikerjakan oleh Rasul Paulus, ya. Dia sudah menang. Ya, Rasul Paulus sudah menang untuk menjalankan tugasnya, misinya selama dia masih ada di atas muka bumi ini. Ya, jadi Tuhan Yesus Kristus sudah menyelesaikan misi Bapa. Dia sudah menang di atas kayu salib, dia sudah mengalahkan maut, dia sudah menang dan dia sudah berada bersama dengan Bapa di surga dari 2000 tahun yang lalu. Amin. Puji Tuhan. Lalu teruskan lagi. Ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu. Jadi Allah itu menasehati kita
lewat Rasul Paulus, lalu dengan perantaran kami. dengan perantarannya kami, arti dengan pelayanan mereka, pelayanan dari Rasul Paulus. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi Rasul Paulus katakan lewat pelayanannya, Tuhan sudah mempercayakan Rasul Paulus untuk menjalani setiap tugas-tugas yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus untuk menjalankan tugas-tugasnya lewat perdamaian antara manusia dan Allah. Ya, semua itu sudah diserahkan kepada Rasul Paulus lewat pelayanannya. Ya, begitu luar biasa, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mau memperdamaikan dirinya dengan umat manusia, dengan orang-orang berdosa. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Tuhan sudah memperdamaikan dirinya dengan kita, sehingga kita boleh memperoleh keselamatan itu. Lewat siapa? Lewat anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, inilah perdamaian yang Bapa sudah berikan, yang Bapa sudah lakukan lewat anaknya yang tunggal. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita teruskan lagi. Ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa, Dia yang tidak mengenal dosa, ini Tuhan Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, kita bacakan lagi. Dia yang tidak mengenal dosa, Dia yang tidak mengenal dosa, ini anak Allah Tuhan Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa, tidak pernah berdosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya Tuhan Yesus itu tidak berdosa, tidak pernah berdosa, sudah dibuat menjadi dosa oleh karena pelanggaran kita, oleh karena dosa-dosa kita, umat manusia, orang-orang berdosa. Lalu Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah, ya. Jadi ini luar biasa, ya Bapak Ibu, betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Artinya Tuhan Yesus Kristus itu sebagai anak Allah, dia adalah anak Allah satu-satunya yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, umat manusia, ya. Semua itu karena kita, ya. Tuhan Yesus harus menjalani semua penderitaan itu, kesengsaraan itu hanya karena dosa-dosa umat manusia. Itu dosa-dosa kita semua umat manusia yang sudah membawa Tuhan Yesus sampai ke atas kayu salib. Jadi kita semua harus sadari, kita semua harus ingat bahwa semua karena dosa-dosa kita, umat manusia, sehingga Tuhan Yesus sampai kepada kayu salib itu. Dia harus disalibkan karena dosa-dosa umat manusia. Jadi kita harus sadar atas dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Dan dikatakan di ayat yang ke-20, Bapa tidak memperhitungkan lagi dosa-dosa dan pelanggaran umat manusia, yaitu dosa-dosa kita, pelanggaran kita, ya, karena Dia telah mengampuni kita lewat anaknya yang tunggal. Dia telah memberikan kasih-Nya yang begitu besar lewat anaknya yang tunggal. Dia telah memperdamaikan dirinya dengan kita, umat manusia, lewat anaknya yang tunggal, ya. Jadi ini ayat-ayat yang sudah dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Nah, lalu di ayat yang ke-21 kita bacakan lagi. Ayat 21, Ia yang tidak dia berdosa, yang tidak mengenal dosa, Ia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah, ya. Jadi Bapak Ibu sudah jelas, Not made him, hanya karena kita, dosa-dosa kita, Tuhan Yesus itu harus menanggung semua itu, ya. Jadi Dia tidak pernah berdosa, Dia adalah anak Allah, Dia adalah Allah itu sendiri, ya. Dia yang harus menjadi korban karena dosa-dosa kita. Jadi kita harus sadari, jangan lihat dosa orang lain, ya Bapak Ibu, lihat dosa kita sendiri.
Karena begitu banyak orang itu terlalu menjadi hakim, melihat dosa orang lain lalu dia tidak melihat dosanya sendiri terhadap surga, terhadap Tuhan. Ya, dia terlalu sibuk ya melihat dosa orang lain lalu dia tidak sadari dosa dia juga sudah berapa banyak. Amin. Dosanya sudah tidak bisa terhitung. Kalau Tuhan mau hakimi dia, pasti Tuhan bilang, dosamu itu sudah banyak, sudah tidak bisa dihitung. Kok kau itu sibuk urusin dosa orang lain? Ya, kalau Tuhan mau hakimi orang itu gampang sekali ya. Jadi kita harus disadarkan, biarlah kita sadar lewat semua ayat-ayat ini. Ya, karena ini ayat-ayat adalah teguran bagi kita. Ya, teguran Allah bagi kita, umat manusia yang masih sombong, yang masih angkuh, yang merasa bukan orang berdosa, yang merasa tidak pernah berbuat dosa, ya, yang merasa orang paling benar, orang paling kudus, orang paling suci, lalu menghakimi orang lain yang berbuat dosa. Ya, ini semua adalah teguran firman buat kita, teguran Tuhan bagi kita semua. Jadi kita harus disadarkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita harus buka hati kita. Jangan kita tutup hati kita, karena firman Tuhan tidak bisa mengajar kita kalau kita menutup hati kita. Kita harus buka hati kita lebar-lebar, agar setiap kebenaran firman Tuhan itu boleh menegur kita, mengajar kita, ya, membawa kita kepada keselamatan itu. Jadi kita harus lihat dosa kita masing-masing. Jangan kita melihat dosa orang lain, lalu kita menghakimi orang lain semau kita, seenak kita, ya. Lalu kita tidak mau menyadari dosa kita. Kita tidak mau akui dosa kita di hadapan Tuhan. Itu adalah orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang munafik. Tuhan Yesus katakan mereka tidak melihat dosa mereka sendiri, tapi mereka mau menghakimi orang-orang berdosa. Jadi kita tidak mau menjadi orang-orang seperti itu, orang-orang Farisi, orang ahli Taurat. Kita mau menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang penuh dengan kerendahan hati dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Amin. Agar kita boleh diselamatkan, kita boleh memperoleh keselamatan itu. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita akan beralih lagi kepada kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. Silakan dibaca. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Artinya ini Rasul Paulus katakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan 2000 tahun yang lalu, maka sia-sialah pemberitaan kita. Artinya Rasul Paulus katakan, sia-sialah pemberitaannya tentang salib. Karena Rasul Paulus pada waktu itu dia sedang memberitakan Injil Kristus. Dia yang memberitakan tentang Injil Kristus, ya. Jadi Rasul Paulus katakan, maka sia-sialah pemberitaan kita. Artinya apa yang kita sudah beritakan tentang salib itu akan menjadi sia-sia kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan. Lalu bacakan lagi. Ayat 14 sudah. Bacakan lagi. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, Rasul Paulus katakan, maka sia-sialah pemberitaan kita. Artinya setiap pelayanan kita itu tentang salib akan menjadi sia-sia, dan juga akan menjadi sia-sia kepercayaan kita tentang salib itu atau tentang anak Allah itu kalau dia tidak dibangkitkan. Artinya kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan 2000 tahun yang lalu, maka semua akan menjadi sia-sia. Setiap pemberitaan tentang Injil, pemberitaan tentang salib Kristus, dan kepercayaan tentang Injil itu, kepercayaan tentang salib Kristus itu akan menjadi sia-sia. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, itu yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Jadi Tuhan Yesus itu sudah dibangkitkan. Oleh sebab itu setiap pemberitaan tentang firman, tentang Injil Kristus, tentang salib Kristus
tidak sia-sia karena Tuhan Yesus telah dibangkitkan, sudah dibangkitkan pada 2000 tahun yang lalu. Dia sudah dibangkitkan oleh Allah Bapa di surga, oleh Roh Kudus, dibangkitkan pada 2000 tahun yang lalu pada hari yang ketiga, di mana kami merayakan pada hari ini, memperingati kita lagi pada hari ini, the resurrection day today. Jadi kita semua diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit pada 2000 tahun yang lalu. Maka setiap pemberitaan tentang Injil Kristus, tentang salib Kristus, maksudnya tidak akan sia-sia. Semua itu benar, ya, sebab setiap pemberitaan tentang Injil Kristus, tentang salib Kristus adalah kebenaran. Salib itu melambangkan kasih Kristus. Mengapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Itu karena melambangkan kasih Bapa di surga yang begitu besar akan dunia ini. Kasih Bapa yang begitu besar bagi kita umat manusia. Jadi itulah lambang salib. Salib itu lambang kasih Kristus, lambang kasih Bapa di surga, kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Misi Bapa di surga yang sudah terlaksana, yang sudah selesai oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan sudah selesai, artinya sudah diselesaikan. Misi Bapa sudah selesai, sudah, maksudnya sampai di situ, tidak akan terulang kembali. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan gambaran bahwa misi Bapa yang sudah selesai, yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus tidak akan terulang lagi. Hanya satu kali saja, tidak akan terulang lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan kita terus mau menyalibkan Tuhan Yesus. Kita harus sadar atas dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Tuhan, terhadap surga. Jangan lagi kita mau menyalibkan Dia, karena kita tidak bisa, ya, melakukan itu lagi kepada Tuhan Yesus, karena Dia sudah menyelesaikan tugasnya, misi Bapa 2000 tahun yang lalu, dan hanya satu kali terjadi. Tidak akan pernah terjadi lagi, atau tidak akan pernah terulang kembali. Dia katakan sudah selesai Bapa, tugasku sudah selesai. Dia begitu menderita, dia begitu sengsara, hanya untuk menanggung dosa-dosa umat manusia, untuk memberikan keselamatan bagi kita umat manusia. Dia datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, penebus dosa umat manusia. Oleh sebab itu dia katakan sudah selesai, tidak akan pernah terulang kembali, karena kesengsaraan itu yang dia sudah tanggung tidak akan terulang kembali. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja, dan dia akan datang sebagai hakim bagi umat manusia, bagi yang hidup dan yang mati. Itulah raja di atas segala yang akan datang lagi untuk kedua kalinya. He will come for the second time, to come to this world as a king of kings and the Lord of lords. Dan dia datang as a judge untuk menghakimi dunia dan segala isinya. Jadi Bapak Ibu, biarlah peringatan hari ini tentang hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada 2000 tahun yang lalu boleh menyadarkan kita semua, boleh membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, boleh membawa kita lebih lagi ingat kepada pengorbanannya, boleh membawa kita lagi lebih mengasihi Dia, lebih mau melayani Dia, dan kita mau bertumbuh dewasa untuk menyenangkan hati Bapa di surga, untuk menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah menyelesaikan misi Bapa yang begitu besar akan dunia ini atas umat manusia. Oleh sebab itu kita semua harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, kemurahannya, belas kasihannya, anugerah Tuhan, anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada kita.
secara cuma-cuma. Artinya the grace of God yang sudah diberikan kepada kita. God is so gracious. Dia begitu murah hati. Dia begitu penuh dengan belas kasihan. Itulah kasih Kristus. Itulah kasih Bapa kepada kita semua, bagi kita semua umat manusia. Kita harus mengucap syukur. Kita sebenarnya tidak layak untuk menerima keselamatan itu, tetapi Tuhan yang sudah melayakkan kita semua untuk boleh menerima keselamatan, yaitu anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada kita semua. Jadi perbaikilah hidup kita. Jangan kita hidup dalam dosa terus menerus. Jangan kita kompromi lagi dengan dosa terus menerus, karena Tuhan sudah mengampuni kita semua. Tuhan sudah memberikan keselamatan itu lewat anugerah keselamatan itu. Jangan kita mempermainkan lagi kasih anugerah itu. Jangan kita hidup lagi dalam hyper grace. Orang-orang yang tidak menghargai kasih Kristus, orang-orang yang tidak menghargai pengorbanan Kristus, orang-orang yang tidak menghargai salib Kristus. Jangan kita menjadi orang-orang seperti itu. Kita mau menjadi orang-orang yang menghargai dan menghormati kasih Kristus, menghormati dan menghargai salib Kristus. Kita mau menjadi orang-orang yang mengasihi Dia, karena Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu, dan kita mau kembalikan kasih Kristus itu kepada Tuhan. Kita mau kembali mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Karena itu adalah perintah Allah bagi kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kita harus kembali mengasihi Tuhan Yesus Kristus atas pengorbanannya, atas kasihnya kepada kita semua umat manusia. Jangan kita lewatkan Paskah di setiap tahun sebagai rutinitas atau sebagai satu perayaan yang hanya lewat begitu saja, atau yang hanya terlewati begitu saja, lalu kita terus hidup di dalam dosa tahun demi tahun, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun kita masih hidup dalam dosa. Itu namanya kita masih mempermainkan kasih Kristus. Kita hidup di dalam hyper grace. Kita tidak menghormati kasihnya, kita tidak menghormati pengorbanannya, kita tidak menghargai kasih Kristus, kita tidak menghargai pengorbanannya di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk memberi hidupmu kepada Tuhan. Berilah hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang masih menunggu kita untuk datang kembali kepada Tuhan dengan penuh dengan kesabaran, penuh dengan long suffering, artinya panjang sabar. Tuhan Yesus menunggu kita semua dengan panjang sabar, with long suffering. He is waiting for you. He is waiting for me. He is waiting for us with long suffering, so that we can come back to Him and receive Him as our Lord and our Savior. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Puji Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar boleh menjadi pegangan hidup kita, karena hanya satu-satunya firman Tuhan yang akan membawa kita kepada keselamatan itu. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah firman itu sendiri. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, firman dan firman itu adalah Allah. Jadi firman yang akan membawa keselamatan kita. Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita di setiap hari. Jadi kita tidak mau menjadi orang-orang yang hanya berbicara tentang firman tetapi kita tidak melakukan
firman itu. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Amin. Jadilah pelaku-pelaku firman, karena itu akan menyenangkan hati Tuhan, dan itu yang akan membawa kita kepada keselamatan yang kekal itu. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di hari Resurrection Day, di hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, boleh membawa keselamatan bagi kita dan boleh memperingati kita terus sampai Ia kembali untuk kedua kalinya, untuk membawa kita semua kembali kepada Bapa di surga dan hidup bersama dengan Bapa di surga, di rumah Bapa yang kekal, di surga yang mulia untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Have a blessed Resurrection Day. Have a blessed Resurrection Day today. Today is the Resurrection Sunday today, which is all the church is celebrating the Resurrection Day. Christ is risen 2,000 years ago. He is rose from the dead. He has rose from the dead 2,000 years ago. So Christ is risen. He is risen, even He is very much alive. Amen. He is with the Father God in heaven right now, and He is coming back. He will coming back for the second time to bring us with Him. Amen. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh menolong kita dan boleh menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu. Amin. Terima kasih. Baik, kita akan berdoa. Let's pray. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapa sendiri. Karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah Tuhan meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi penolong kami, penuntun kami, penegur kami, pengajar kami, dan memimpin kami, membimbing kami kepada seluruh kebenaran itu. Terima kasih Bapak untuk hari yang indah pada hari ini, the Resurrection Day Sunday today Bapak. All because of your grace and your mercy. Terima kasih Bapak, for you are so gracious. Thank you so much Lord for today, that we have been reminded for that Christ has risen 2,000 years ago. And thank you so much, Lord, for bring us today, for bring us back to the Resurrection Day today, which is God is so awesome. God is our salvation. You are our salvation. Terima kasih Bapak. Thank you so much for today, the Resurrection Day today, the Resurrection Day Sunday. Kami sangat mengucap syukur Bapa, for Christ has give us the salvation, the eternal salvation. Terima kasih Bapa. Thank you so much Lord. Thank you so much Lord. Kami sangat mengucap syukur. We give you all the honor and the praise and the glory Lord. All belongs to you. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini. Kami juga mau serahkan Bapa keluarga-keluarga yang belum diselamatkan. Keluarga kami yang belum diselamatkan Bapa, biarlah Tuhan yang melawat mereka. Dan Tuhan bawa mereka semua untuk datang kepada Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Serahkan juga hari ini Harper yang berulang tahun. Biarlah Tuhan terus tambahkan dia panjang umur. Tuhan berkati dia panjang umur Bapa. Juga kesehatannya, pertumbuhannya Bapa. Kepintaran dia di sekolah. Bawa anak ini Bapa, berkati kesehatannya. Tambahkan panjang umur hari ini Tuhan. Sudah tambahkan dia 1 tahun lagi. Dia sudah berusia 7 tahun pada hari ini. Terima kasih Bapa. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan Tuhan. Dan belas kasihan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Sehingga Tuhan boleh membawa Harper pada hari ini. Di hari tanggal 5 April tahun 2026. Dia boleh menerima 1 tahun lagi kemurahan Tuhan. Dan Tuhan akan terus tambahkan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan setiap keluarga yang berulang tahun di bulan April ini Bapa, hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semua. Biarlah Tuhan persiapkan kami untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, agar kami semua boleh Tuhan dapati tidak bercacat,
tidak bernoda dan tidak bercela. Dan biarlah nama kami semua boleh ada di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seterusnya seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya nama yang kami kenal dan kami sembah, yaitu anak Allah, yaitu anak Allah satu-satunya, anak Allah yang tunggal, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Praise God, puji Tuhan, kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Praise God, puji Tuhan. Kita angkat pujian hari ini di Resurrection Day. Kebaktian mission pada hari ini sudah sampai kepada akhir kebaktian mission. Kita angkat pujian "Then Sings My Soul". Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! You are so great, Lord. You are so great, Lord. How great Thou art! You are so great, Lord. Thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup bersama dengan Bapa di surga, di rumah Bapa yang kekal, di surga yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.
Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. 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 Have a blessed Resurrection Day. Resurrection Sunday today. Praise God. God is good. And have a blessed day, everyone. And have a blessed birthday to Harper, Princess Harper. Have a blessed birthday, sweetie. We love you. We love you very, very much. Praise God. Praise God. Have a blessed Resurrection Day, everyone.